Kok bisa podcast paling gede di Indonesia itu dipegangnya sama Deddy Corbuzier? Enggak, dia penyiar bukan, presenter bukan, aktor bukan, dia pesulap, fuck. Kok bisa dia yang dapat podcast paling laku di Indonesia? Apa karena judulnya Close the Door gitu? Jadi kayak prestasi podcast lain tuh ke close sama podcastnya dia. Apa karena ada close-nya di namanya? Soalnya dulu juga ada pemain bola namanya Klose yang jago banget juga, dan keahlian dia tuh nyundul bola. Sama kayak Close the Door yang keahliannya nyundul-nyundul isu terkini. Apa emang karena dia jago aja gitu bikin pertanyaan-pertanyaan yang setajam dagunya? Apa karena openingnya 5, 4, 3, 2, 1 gitu? Ada tuan, makanya dia menjadi tuan dari semua podcast yang lain. Apa karena dekor ruangan podcastnya? Kan jadi ada quotes-quotes motivasi gitu di sekelilingnya. Mungkin dekor sengaruh itu buat podcastnya dia. Karena kan Deddy Corbuzier kan disingkat dekor. Dan gak cuman podcast gitu, dia seakan-akan tuh semua kerjaan diembat gitu. Nge-host juga, stand up juga dia bisa. Bahkan dia sekarang jadi tentara coba. Ya kan kalau ikut perang agak repot gitu. Dia ketemu tentara negara lain, bukannya langsung ditembak, malah ditanya dulu masih perawan apa enggak. Atau mungkin karena namanya Corbuzier gitu. Corbuzier, Cor tuh artinya inti, Buzier tuh artinya semakin sibuk ya kan. Intinya semakin sibuk gitu, makanya semua kerjaan disikat sama dia. Tapi emang hampir semua yang namanya Deddy tuh laku-laku sih. Deddy Miswar, Deddy Dores, Deddy Mahendra Desta, Deddy Gumelar, Deddy Mulyadi. Bahkan cewek Deddy Issues kan juga laku banget kan di kalangan fuckboy broken home. Jadi gak heran kenapa podcastnya Om Deddy tuh rame banget. Dan gue percaya sih pasti semua yang Om Deddy omongin di podcastnya tuh jujur gitu. Mungkin dia banyak kasus dan banyak blunder memang, tapi dia bukan tukang bohong. Soalnya kan nama depan dia kan Deddy, bukan Fer.